Malnutrisi adalah kondisi yang dapat berupa defisiensi, kelebihan dan atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi. Data dari WHO menunjukkan bahwa kasus malnutrisi masih menjadi permasalahan utama pada bayi dan anak di bawah 5 tahun atau balita secara global. Hal ini menjadi bukti bahwa malnutrisi masih menjadi masalah global. Indonesia juga menetapkan target penurunan prevalensi angka stunting sebesar 14% yang dituangkan dalam RPJMN 2020. Bapak Presiden menargetkan penurunan angka stunting di 2029 di angka 14,2%. Selaras dengan mandat SDGs Tujuan 2, salah satu targetnya adalah mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi pada tahun 2030, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita. Gangguan gizi pada masa 1000 hari kelahiran dapat beresiko terjadinya penyakit hingga kematian. Dikarenakan penyebab malnutrisi dapat ditimbulkan dari berbagai macam faktor, sangat penting melibatkan lintas profesi dan multisektoral yang sebelum inovasi dijalankan, penanganan malnutrisi di Puskesmas Sukosari hanya melibatkan dokter, bidan, nutrisionis, dan promkes saja. Sebelum inovasi dilakukan, kegiatan pendampingan malnutrisi hanya dilakukan oleh nutrisionis dan bidan saja sebagai penanggung jawab umur di bawah 6 tahun. Penanganan masalah sesuai kelompok umur ini memberikan dampak yang memprihatinkan sehingga ditemukan kasus malnutrisi di Puskesmas Sukosari pada tahun 2022 sebesar 18,4% dan 19,4% pada tahun 2023. Melihat kondisi kesehatan bayi balita, maka dibuatlah inovasi Pandawa 5, yaitu penanganan terpadu di awal secara interprofesi dalam kewaspadaan malnutrisi anak. Inovasi Pandawa 5 ini merupakan inovasi baru di mana sistem layanan pengentasan kasus malnutrisi dilakukan berbeda dengan standar layanan dari Kemenkes dengan kelebihan, yaitu yang pertama, layanan gabungan antara jemput bola di dalam dan di luar gedung. 2. Layanan mengikutsertakan lintas institusi layanan lain dalam upaya pendampingan dini, yaitu rumah sakit di sekitar wilayah puskesmas dalam bentuk kunjungan dokter spesialis anak dan rujukan kasus. 3. Pendampingan pada pasien rutin terjadwal melibatkan dokter puskesmas dan dokter spesialis rumah sakit yang bekerja sama dengan puskesmas juga profesi nakes yang lain. 4. Identifikasi kasus lebih spesifik dan terpadu. 5. Pemantauan dan monitoring layanan ini dilakukan rutin, melibatkan kader TPK dari masyarakat, didampingi nakes puskesmas lintas sektor, baik di posyandu maupun kunjungan rumah. 6. Penanganan pada kasus bersifat terpadu dan konvergensi melibatkan multisektoral. Inovasi Pandawa 5 memberikan manfaat 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat Astagita keempat. 2. Penurunan angka prevalensi stunting dan wasting juga underweight yang secara nasional inovasi ini berdampak pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs, tujuan global kedua. 3. Lingkungan yang lebih sehat. Akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat karena keterlibatan dari sektor sanitasi dan air bersih akan berdampak pada penurunan angka penyakit infeksi seperti diare dan TBC yang seringkali menjadi penyebab penyerta dari malnutrisi. Dampak dari inovasi Pandawa 5 adalah 1. Penurunan underweight, wasting, dan stunting di wilayah Puskesmas Sukosari dan Kota Madiun. 2. Adanya deteksi cepat dengan keterlibatan masyarakat, kasus gizi buruk ditemukan lebih awal dari fase wasting, sehingga risiko komplikasi medis menurun. Tolak ukurnya adalah 0% kasus malnutrisi yang ditemukan dalam kondisi gadar medis. 3. Adanya tata laksana tepat pada penanganan kasus malnutrisi. Pendampingan dengan kolaborasi antar profesi nakes memastikan anak mendapatkan intervensi sesuai standar medis. 4. Memutus mata rantai dengan pencegahan stunting. Stunting merupakan hasil dari wasting yang berulang. Dengan menangani wasting secara tuntas dan terpadu, juga memperbaiki sanitasi yang melibatkan lintas sektor, pemberian edukasi PHBS, maka anak tidak akan jatuh ke kondisi Inovasi Pandawa 5 merupakan suatu inovasi yang sangat bagus untuk menangani masalah gizi khususnya di Kota Madiun. Seperti kita ketahui bahwa masalah gizi merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan kesehatan masyarakat. Dan sebagai Direktur RSUD Kota Madiun, peran RSUD terkait inovasi ini yang pertama adalah bagaimana spesialis kami khususnya spesialis anak memberikan pelayanan di puskesmas secara berkala, dan yang kedua adalah menangani kasus rujukan masalah gizi dari puskesmas di RSUD Kota Madiun. Terima kasih. Saya Lurah Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sangat mendukung program inovasi Pandawa 5 yang digagas Puskesmas Sukosari. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan inovasi ini.